Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pada kesempatan hari ini saya dapat bertemu, bertatap muka dengan guru-guru hebat dari KBIT dan TKIT Al-Husna Mayong Jepara untuk mengikuti acara seminar Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 oleh Ibu Lis Yulianti SPD. Yang terhormat Kepala TKIT Al-Husna Mayong Jepara Ibu Siti Romotulah SESY. Yang terhormat Kepala KBIT Al-Husna Mayong Jepara Ibu Ufi Walidah SPD, serta seluruh guru KBIT dan TKIT yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan shalawat kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan umum kitab bersama-sama. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tersebut acara dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Baiklah, menuju ke acara inti, yaitu seminar Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 oleh Ibu Lis Yulianti SPD. Beliau adalah guru TKIT Al-Husna Mayong Jepara dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 yang pada kesempatan kali ini mengajar seluruh guru KBIT dan TKIT Al-Husna untuk sama-sama belajar bersama mengenai budaya positif. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pemateri kita pada siang hari ini. Ibu Lis Yulianti SPD, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua yang saya hormati. Langsung saya mulai untuk materi modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak adalah tentang budaya positif. Bisa dilihat pada layar proyektor. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Dengan budaya positif yang diterapkan di kelas maupun di sekolah, tentunya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada siswa dalam proses pembelajaran. Dalam penyediaan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman pun mampu mendorong siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuatu yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam penerapannya, budaya positif sudah sepatutnya diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, guru sebagai role model yang menuntun, membimbing siswa agar motivasi intrinsik siswa ini bisa tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, ancaman, juga hukuman. Nah, dengan disiplin positif akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui, dengan penanaman karakter yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan nilai kebajikan mandiri itu menciptakan kemandirian pada anak. Nilai bernalar kritis yaitu memunculkan anak supaya berpikir lebih kritis dan detail konkret. Yang keempat, kreatif, yaitu nilai tentang kreativitas anak dalam memahami dan menerima pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, nilai bergotong royong. Nilai bergotong royong itu gotong royong anak, saling membantu, saling menghargai ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan berkebinekaan global, artinya anak mampu mengikuti globalisasi tapi tetap berkebinekaan, bineka tunggal ika. Seperti itu. Selanjutnya, bentuklah keyakinan kelas. Nah, untuk bentuklah keyakinan kelas ini diciptakan agar anak-anak bisa bersikap yang berbudaya yang positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang saya bentuk dan saya aplikasikan di kelas Utsman bin Affan. Yang pertama, kami menjaga kebersihan dan kerapian setiap saat. Kami belajar dengan sungguh-sungguh. Kami bersaudara dan saling membantu. Kami senantiasa menghormati guru dan teman. Kami bersikap sopan santun dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, kami merawat dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Di sini keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya, Ibu. Yang mana keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat atas kesadaran diri sendiri dan untuk kepentingan bersama. Dia tidak mengikat, tapi dia sadar harus melakukannya. Kalau peraturan kelas mengikat, ya, seperti itu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir, kesenangan atau fun. Kebutuhan dasar manusia ini berpengaruh pada perilaku anak kita. Apabila ada anak yang memiliki perilaku katakanlah melakukan kesalahan atau sedikit menyimpang, biasanya itu ada salah satu dari kelima kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol dalam disiplin positif. Ini ada yang pertama posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini posisi pertama posisi penghukum itu seperti video yang pernah saya share di grup. Itu kan ada ya 5 posisi kontrol. Penghukum itu guru langsung memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan tanpa menerima penjelasan dari anak. Dan ini sangat tidak disarankan. Apalagi kita ada di jenjang fondasi, jenjang yang paling dasar, itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya saya sendiri masih sering menggunakan posisi ini karena menurut saya waktu itu ini kalau anak udah merasa salah nanti kan dia sadar kan, tapi ternyata ini kurang tepat.
karena ini bisa membuat anak menjadi minder, dia tidak percaya diri. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Sebenarnya posisi teman ini bagus karena kita menerapkan diri sebagai teman kepada anak, tapi ini juga kurang bagus. Kenapa? Kalau kita memposisikan teman, nanti anak itu jadi bergantung sama kita dan sulit untuk adaptasi kalau tidak ada kita. Misal ada pendidik kita, itu anak menjadi sulit karena dia udah bergantung sama kita, karena menganggap kita itu temannya dia. Yang keempat, memantau. Memantau ini memantau, dia itu lebih mengukur, suka mengukur kesalahannya anak. Ini juga boleh digunakan, tapi tidak kurang bagus ya. Yang terakhir, manajer. Manajer ini posisi kontrol yang dianggap paling bagus dan paling sempurna. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini guru tidak mencari kesalahan anak, tapi mencari solusi, mengajak anak mencari solusi, menggali motivasi intrinsik anak, motivasi dalam diri anak, supaya anak itu sadar apa kesalahannya dan anak mencari bagaimana solusinya dan memperbaiki masalahnya, seperti itu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan yang digunakan dalam posisi kontrol. Ini yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lebih detailnya ini ya Bu, menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentang menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu lebih menanya dulu dengan keadaan anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan yang menggali motivasi intrinsik anak. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Menanyakan perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini atas dasar pembelaan dari anak. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah opsi atau pilihan lain supaya anak itu mampu mencari solusi, sadar dan mencari solusi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Maaf. Ini ada pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Demikian itu materi yang bisa saya sampaikan. Monggo tanggapan atau pertanyaan saya silakan kepada moderator. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Sumiati SPD. Ya, ternyata materi pada siang hari ini mengenai budaya positif ini sangat dekat dan erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari kita sebagai guru, gitu Ibu ya. Ya, dan tentunya akan banyak juga hal yang disampaikan oleh Ibu Lis mengenai budaya positif ini. Dan apabila ibu-ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung disampaikan ya, karena selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada ibu guru yang ingin menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Lis untuk langsung mengangkat tangan saja langsung gitu ya. Monggo dipersilakan, siapa yang mau duluan? Ibu Ufi, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Bu Lis. Tadi disebutkan adalah profil pelajar Pancasila ya.
dari kebijakan, dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu adakah saling memiliki keterkaitan? Tadi disebutkan ada 6 poin ya, lima. Nah, itu apakah ada keterkaitan 1 sampai 5? Gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Jadi nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu saling memiliki keterkaitan, begitu ya Bu. Dan itu memang jawabannya memang saling berkaitan. Sebentar saya buka. Profil Pancasila tersebut berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan kreatif, inovatif. Itu ini kan ada 5 ya Bu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu kalau kita kaitkan, itu berkaitan Bu. Karena kalau sudah anak itu beriman, bertakwa, itu dia biasanya akan menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain sepenuhnya. Nah, ketika anak itu sudah mandiri, dia mampu melakukan apapun sendiri, dia mampu bereksplorasi, pasti dia bisa bernalar kritis, dia lebih bisa berpikir yang lebih luas seperti itu. Nah, ketika anak sudah bisa berpikir lebih luas, lebih kritis, pasti dia kreatif, dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih unik, lebih baik lagi. Ketika anak itu kreatif, pasti dia punya kesadaran untuk bergotong royong, dia tidak akan introvert. Nah, ketika dia sudah bergotong royong secara tidak langsung, dia sudah masuk pada nilai berkebinekaan global seperti itu. Bisa diterima Bu? Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, Bu Nur. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin bertanya ya. Untuk di sini yang akan saya tanyakan itu mengenai 5 posisi kontrol. Di sini kan disebutkan ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang disampaikan Bu Lis tadi kan yang paling dianjurkan atau yang paling bagus kita kan menggunakan yang manajer gitu ya. Dari sekian posisi kontrol atau dari 5 itu, misal kita sudah menggunakan yang posisi kontrol manajer, apakah ada atau posisi kontrol yang lain masih bisa kita gunakan, atau mungkin memang kita hindari, khusus kita menggunakan yang manajer saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk Ibu Nur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, monggo. Bu Ulfa? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan siang ini masih diberi kesempatan untuk bertanya ya Bu Lis. Pertanyaannya, tadi kan ada segitiga restitusi. Apakah setiap permasalahan kita harus diselesaikan dengan segitiga restitusi itu? Ya, terima kasih. Menanggapi pertanyaannya Bu Nur Hayati tentang apakah dari kelima posisi kontrol, jika posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling bagus dan disarankan, apakah kita masih diperbolehkan menggunakan posisi kontrol yang lain? Memang posisi terbaik itu ada posisi kontrol karena dia netral, manajer seperti itu. Tapi itu tidak menjadi pengharusan kita harus menjadi di posisi kontrol manajer, itu tidak. Kita boleh menggunakan beberapa posisi kontrol yang ada di sini, cuma kita yang tidak dianjurkan itu yang sebagai penghukum, itu sama sekali tidak dianjurkan. Kalau menurut saya sendiri, karena kita ada di jenjang fondasi, itu lebih dekatnya itu ke posisi teman sebenarnya sama posisi manajer, tapi memang itu tidak dibenarkan. Yang paling benar memang manajer seperti itu, dan itu tidak diharuskan. Yang dilarang memang posisi penghukum karena itu kurang efektif. Seperti itu, bisa diterima Bu? Dianjurkan di posisi kontrol manajer dan teman. Iya. Misalkan di tingkat
jenjang yang lebih tinggi, misal SD, SMP atau mungkin bahkan SMA, apakah untuk posisi kontrol yang penghubung bisa digunakan? Apa memang benar-benar kita hindari untuk posisi kontrol tersebut? Oh iya, terima kasih ya Bu, tanggapannya bagus sekali. Itu kemarin selama ruang kolaborasi itu memang kan dari beberapa jenjang. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi jenjang dasar itu SD ya Bu, kan kita di fondasi dasar, menengah dan atas gitu. Untuk jenjang yang kontra itu jenjang menengah sama atas, SMP sama SMA. Mereka ada beberapa yang masih berasumsi bahwa penghukum itu masih bisa diefektifkan. Iya, akan tetapi dia memberikan hukuman yang positif, tidak yang negatif. Seperti itu kemarin. Cuman itu kembali ke masing-masing guru ya Bu ya. Cuman itu keyakinannya masih digunakan atau tidak setelah mendapatkan materi ini, saya juga belum tahu. Cuman kalau memang disarankan memang tidak boleh dengan posisi penghukum. Kata lain yang lebih halus dari hukum adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi kan memang itu sesuatu yang harus diterima, tapi arahnya lebih positif. Itu yang sedikit dibenarkan. Tapi kalau untuk kata-kata menghukum itu tidak dibenarkan. Karena kemarin pernah ada kasus pada pelajaran olahraga, jam olahraga, anak yang terlambat hadir itu sebelum bergabung itu disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali. Di situ ada pro dan kontra antara itu hukuman efektif atau tidak, termasuk penghukum atau tidak. Dan itu si guru olahraga menyampaikan itu bukanlah suatu hukuman, itu konsekuensi dan termasuk dalam pemanasan, karena kan dia pelajarannya fisik kan, iya seperti itu. Jadi itu bisa difleksibelkan dengan keadaannya, seperti itu. Bagaimana bisa diterima? Terima kasih. Depannya itu kita melihat kondisi anak. Iya, kondisi Kalau anak. kondisi anak itu lemah, Ya jangan Bu. Iya. jadi kita harus lebih cerdas menerima gak menyesuaikan dengan karakter anak. Iya. Kita mau ambil posisi kontrol tenang atau manajer, Iya. kita harus melihat anaknya kan. Iya, apalagi kita di jenjang fondasi ya Bu. Kalau kita keras itu kan anak kan takut ya. Takutnya nanti anak jadi mogok seperti itu kan. Kita kan memberi kontrol ke Ausi atau Iya. ke Fazal, mungkin kan Tidak. beda. Nih. Kontrol Sama sama Ausi, sama Anin, sama Nindi juga posisi kontrolnya pasti beda. Kemarin saya sudah mencoba sama Mbak Anin ya, itu belum bisa sih, cuman anak-anak jenjang kita kan berpikirnya belum terlalu luas, tapi kalau saya coba kemarin bisa. Sudah mengaplikasikan, cuma tidak lengkap Bu. Kita kan tidak tahu tanggapannya itu seperti ini, seperti segitiga restitusi. Apalagi kalau ketika kita tanya dan sudah dapat solusinya, itu kan terus sudah tidak perlu melakukan tahapan selanjutnya seperti itu. Itu menyambung ke pertanyaannya Bu Ulfa tadi ya. Apakah setiap permasalahan harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jawabnya tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Biasanya yang diselesaikan dengan segitiga restitusi itu lebih kompleks tuh. Kalau masalah kecil hanya misalnya sudah sadar, dia sudah sadar, iya Bu tadi aku nggak sengaja dan aku minta maaf begitu kan, tidak perlu melakukan tahapan restitusi, tidak perlu ditanya lebih jauh lagi seperti itu. Oke, boleh diterima ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang budaya positif dari penerapannya. Bagaimana kita caranya meningkatkan kualitas budaya positif di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi antara guru dan orang tua itu bisa sinkron menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Menanggapi pertanyaan dari Bu Ut, bagaimana kiat kita dalam meningkatkan kualitas budaya positif di lingkungan sekolah maupun di rumah dan supaya sinkron dengan orang tua seperti itu ya. Untuk supaya mensinkronkan dengan orang tua itu bisa kita ini ya Bu, berikan pemahaman
pemahaman edukasi kepada orang tua. Kita bisa mengadakan pertemuan apabila memungkinkan. Kalau tidak, kita bisa melalui WhatsApp group. Kita mensosialisasikan tentang budaya positif, langkah-langkahnya dan juga caranya, pembiasaan-pembiasaannya seperti itu, dan memohon kerjasama antara orang tua supaya di rumah juga menanamkan disiplin positif kepada anak agar anak di lingkungan sekolahnya berbudaya positif, di lingkungan rumahnya juga berlanjut berbudaya positif, sehingga menciptakan anak yang berkarakter positif. Nah, sedangkan langkah kita supaya anak ini mampu berbudaya positif di kelas itu kita bisa menanamkan nilai-nilai positif atau pembiasaan-pembiasaan yang positif di lingkungan sekolah ketika pembelajaran, ketika istirahat, dan ketika berinteraksi dengan temannya ataupun kita sendiri. Nah, salah satunya itu kita bisa membentuk keyakinan kelas yang positif seperti ini baru saja nanti kami tambah. Keyakinan kelas itu sesuatu di apa ya namanya, dibentuk atas hal-hal yang positif. Kami menjaga kebersihan dan kerapian. Hal positifnya apa? Menjaga kelas supaya bersih, indah. Kalau lingkungannya bersih, sehat, ya kan, rapi juga enak dipandang. Kami belajar dengan baik, mengikuti belajar dengan baik, tidak terlalu banyak main dan seterusnya seperti itu. Bisa diterima, Bu? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah tidak ada lagi ya, berhubung waktunya sudah ya mepet. Jadi saya cukupkan. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada siang hari ini berlangsung dengan lancar dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru KPIT dan TKIT Agusna Mayong Jepara yang di siang hari ini menyempatkan waktunya untuk bersama-sama belajar mengenai budaya positif. Dan tentunya terima kasih juga kepada pembicara kita atau pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini, Bu Lis Yulianti, yang insya Allah materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam mencerdaskan karakter peserta didik atau anak-anak didik kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.